Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru hebat seluruh Indonesia, bertemu kembali bersama saya, Hendrik Sanjungan, guru dari SDN Tambakan 2, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada video sebelumnya, saya sudah mengupload di channel YouTube saya mengenai simulasi mengajar guru penggerak. Contoh sederhana lolos tahap selanjutnya. Kemudian sudah hampir 7.100 yang menonton. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk semuanya. Dan kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya lolos dalam interview calon guru penggerak. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, untuk menghadapi tes interview atau wawancara, sebenarnya nanti kita akan diberikan kembali jadwalnya. Jadi kita persiapkan saja. Bapak Ibu tidak harus susah-susah. Jadi Bapak Ibu cukup melihat esai yang Bapak Ibu pernah tulis ketika mendaftar di guru penggerak. Kalau saya itu disimpan dulu di dalam Word. Nah, nanti bisa di print out, kemudian dilihat kembali apa yang pernah kita tuangkan. Karena itu kan sudah menjadi pengalaman kita, ya. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, pertanyaan pertama dalam tes interview adalah apa motivasi Bapak Ibu guru mengikuti guru penggerak. Nah, itu jawaban yang sangat mendasar, ya. Jadi ibu bapak guru bisa prepare, bisa menyiapkan apa sih motivasi bapak ibu guru mengikuti guru penggerak. Bisa jawabannya adalah saya mengikuti guru penggerak untuk meningkatkan kompetensi saya dalam hal mengajar, misalnya dalam mengembangkan anak murid didik saya untuk menjadi kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid misalnya. Atau jawaban-jawaban lainnya silahkan Bapak Ibu guru persiapkan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Anda mengenai guru penggerak? Nah, apabila ditanyakan seperti itu, bisa Anda menjawab guru penggerak merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, itu ya. Kemudian suka ada pertanyaan susulan misalnya ya, yang masih berkaitan dengan pertanyaan yang barusan tentang pendapat Anda mengenai guru penggerak. Dari mana Anda mengetahui program guru penggerak ini? Silakan Bapak Ibu guru jawab, misalnya dari rekan sejawat yang sudah atau sedang melaksanakan program guru penggerak, atau mungkin dari sosial media, bisa itu YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, atau Telegram. Silakan Bapak Ibu ungkapkan. Itu saya tahu dari sana karena program guru penggerak itu saya lihat sangat bagus kegiatannya. Bisa meningkatkan kompetensi guru dalam hal mengajar atau menggerakkan komunitas-komunitas, baik itu yang ada di sekolahnya atau di komunitas lainnya yang di lingkungan sekolahnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, jika Anda lolos menjadi calon guru penggerak, hal apa yang akan Anda lakukan untuk sekolah Anda? Nah, itu berarti kita ditanya untuk ke depan, future ya. Nah, hal yang akan saya lakukan, hal yang akan saya lakukan adalah saya akan mengimbaskan atau mendiseminasikan atau menularkan ilmu-ilmu yang ada di dalam guru penggerak di sekolah saya, khususnya di kelas saya, kepada siswa-siswi saya di kelas, kemudian kepada rekan-rekan guru sejawat, kemudian kepada kepala sekolah juga, dan selanjutnya saya akan menularkan kepada komunitas lain yang ada di lingkungan sekolah saya. Bisa itu KKG, bisa itu MGMP, atau apapun yang ada di lingkungan sekolah saya. Kemudian, apakah kelebihan dan kekurangan Anda sebagai guru? Nah, seorang guru yang baik itu dia mengetahui kelebihan dan kekurangannya sebagai guru.
Nah, kalau misalnya kita masukkan ke dalam taksonomi Bloom, itu kan ada metode SWOT ya. S-nya strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, dan treatment. Nah, itu kelebihan dan kekurangan kita bisa ungkapkan di sana. Misalnya, kelebihan saya itu saya sangat mahir dalam membuat RPP di berbasis IT, atau saya sangat mahir dalam hal menggerakkan siswa-siswa saya dalam melakukan kegiatan seni atau apapun. Silahkan Bapak Ibu ungkapkan. Nah, kemudian kekurangan harus tahu. Kekurangan saya misalnya, saya agak sedikit malu dalam berinteraksi dengan teman-teman saya. Nah, itu kekurangannya akan ditanyakan juga. Bagaimana caranya menanggulangi kekurangan Anda? Nah, coba ingat-ingat kembali. Di esai juga ditanyakan ya, kelebihan dan kekurangan kita sebagai guru. Nah, itu silakan Bapak Ibu guru prepare, siapkan untuk menjawab apabila ditanyakan oleh tim asesor. Selanjutnya, apakah Anda pernah memotivasi orang lain untuk maju? Nah, itu di esai juga ditanyakan ya. Nah, jawab silakan Ibu Bapak guru hebat. Saya pernah memotivasi siswa misalnya, atau rekan guru sejawat, atau komite kelas, atau yang di lingkungan sekitar rumah kita, yang baik itu Karang Taruna, PKK, atau apapun ya. Silakan Bapak Ibu ungkapkan. Misalnya saya memotivasi orang lain atau komunitas atau organisasi untuk maju itu, misalnya kalau siswa, saya mengantarkan siswa saya meraih juara apa misalnya ke tingkat kecamatan, kabupaten, atau bahkan ke provinsi atau ke nasional. Silakan Bapak Ibu ungkapkan. Selanjutnya pertanyaan yang lain adalah, atau pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah tidak didukung ketika melakukan inovasi? Nah, Ibu Bapak pasti pernah ada kendala di sekolah ketika kita mempunyai inovasi, ketika kita mempunyai sesuatu yang kita anggap itu sangat baik untuk sekolah kita, tetapi tidak ada dukungan, atau bahkan mungkin guru atau orang kepala sekolah yang ada di lingkungan kita seperti B aja, biasa aja. Oh, bahkan ada yang sampai misalnya frontal, sampai saya tidak setuju gitu ya. Nah, itu silahkan, apa yang pernah kejadian atau masalah yang pernah Bapak Ibu kenai di dalam mengajar. Nah, itu adalah suatu masalah ya, dan masalah itu harus ada pemecahan masalahnya. Nah, ketika kita mengungkapkan kendalanya, kemudian ada pemecahan masalahnya, itu menjadi kredit plus, poin plus untuk Bapak Ibu guru ketika ditanya oleh tim interview atau wawancara. Selanjutnya ada pertanyaan, pengalaman terbaik selama menjadi guru itu apa? Pertanyaannya itu ya. Pengalaman terbaik menjadi guru. Silakan Bapak Ibu ungkapkan. Saya pernah anu gitu ya. Saya pernah yang tadi itu ya, mengantarkan, kalau saya ya, kebetulan saya pernah mengantarkan siswi saya itu sampai tingkat provinsi. Nah, waktu itu adalah Olimpiade Matematika. Nah, tapi yang lebih bagus lagi adalah misalnya yang nilainya lebih besar ketika kita mendaftar itu adalah di komunitas luar sekolah. Itu nilainya lebih besar untuk mendaftar. Nah, silahkan pengalaman terbaik selama menjadi guru, tapi ini ya lebih ke menjadi guru. Pengalaman terbaik Bapak Ibu guru. Silahkan prepare, kemudian untuk nanti bisa dijawab. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas diri Anda? Bapak Ibu silakan jawab. Berarti untuk meningkatkan kualitas diri saya adalah saya dengan mengembangkan kompetensi. Mengembangkan kompetensi itu kan banyak ya Bapak Ibu guru ya. Bisa misalnya berdiskusi atau mengobrol dengan rekan guru yang sedang atau telah melaksanakan kegiatan guru penggerak misalnya. Kemudian dengan membaca, menelaah artikel atau melihat video-video yang di YouTube. Sekarang sudah banyak Ibu ya,
sudah angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan sekarang 9, 10 ya. Nah, selamat untuk yang 8. Nah, besok 9, 10, mungkin ada lagi angkatan-angkatan selanjutnya. Nah, itu. Melihat video-video YouTube-nya banyak. Kemudian bisa di Telegram atau di apa namanya, guru yang itu PMM itu ya, Merdeka Mengajar itu. Nah, itu bisa dilihat dari sana dengan meningkatkan kualitas diri Anda. Kemudian untuk meningkatkan kualitas diri Anda, bisa juga Ibu Bapak menjawab dengan mengikuti webinar, dengan mengikuti Diklat dan Bimtek. Banyak sekarang ya di YouTube yang free, yang gratis, atau yang resmi oleh apa namanya Kemendikbud itu ada yang namanya guru belajar itu ya, yang e-learning. Silahkan Bapak Ibu, silahkan ungkapkan kalau misalnya masih ada jawaban yang lainnya. Nah, tadi sudah saya bahas, apakah ada kendala dalam melaksanakan tugas. Nah, kendala-kendala itu silahkan Bapak Ibu ungkapkan. Masa tidak ada kendala di dalam ketika kita mengajar dari dulu sampai dengan sekarang misalnya tidak ada kendala, tidak mungkin juga ya. Nah, apabila ada kendala silahkan ungkapkan. Nah, nanti juga akan ditanya lagi, ada pertanyaan susulannya, bagaimana cara Bapak Ibu untuk menyelesaikan kendala tersebut. Silahkan Bapak Ibu siapkan juga. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir dari yang bisa saya ungkapkan adalah, adakah dukungan dari pihak luar? Nah, pasti ada dukungan dari pihak luar. Pertama, dari kepala sekolah ya. Bapak Ibu ketika mendaftar kan meminta rekomendasi atau surat dukungan ya, minimal dari kepala sekolah. Kemudian dari rekan sejawat juga. Nah, kemudian dari siswa. Kemudian bisa dari komite sekolah atau dari orang tua murid. Karena mungkin ada suatu saat akan terganggu gitu misalnya ya. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah dukungan dari keluarga kita di rumah. Karena itu yang paling terdampak. Katakanlah ketika kita dalam kegiatan guru penggerak itu lebih banyak adalah di siang menuju sore hari, bahkan malam hari misalnya ya. Kegiatan itu Zoom ataupun misalnya apa namanya kegiatan-kegiatan guru penggerak itu adalah di siang menuju sore hari atau malam hari ya. Jadi yang terdampak itu adalah keluarga, baik itu misalnya ada kalau orang tua ya, atau misalnya suami, istri kita dan anak-anak kita. Nah, itu perlu dukungan yang sangat hebat dari semuanya itu. Nah, baik Bapak Ibu guru, saya kira cukup apa yang telah pernah saya alami dalam kegiatan interview atau wawancara. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya. Insya Allah kedepannya agar saya bisa memberikan hal-hal yang baik untuk dunia pendidikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.